Peringatan HUT ke-77 RI turut dirayakan dengan meriah oleh jajaran anggota Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bukan dengan seragam, para personel kepolisian ini mengikuti berbagai lomba dengan menggunakan daster. Selain memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat keakraban sesama anggota, mulai dari SPK, Reskrim, Sabara, Provos, hingga pekerja sipil. Namun tidak semua anggota Polsek Kelapa Gading mengikuti lomba. Sebagian dari mereka tetap menjalankan tugas seperti pelayanan pengaduan dan patroli rutin. Suasana meriah juga terasa saat petugas Satpol PP dan PPSU Durensawit Jakarta Timur mengikuti lomba peringatan HUT RI. Para peserta antusias bersaing dalam lomba memindahkan tepung dan memindahkan sarung yang dilakukan di halaman kantor kelurahan. Selain untuk merayakan HUT RI, lomba ini juga sekaligus bertujuan untuk melatih fokus dan kerjasama, serta saling koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai sedalam 10 meter di jalan alternatif Kediri Blitar, Jawa Timur. Mobil, Mas. Kejadian bermula saat truk hendak menanjak usai melewati jembatan. Namun diduga karena kelebihan muatan, truk gagal menanjak hingga menabrak mobil di belakangnya dan akhirnya terjun ke sungai. Alon-alon, Bang. Akibatnya, mobil dan truk mengalami kerusakan parah. Sebuah mobil pickup pengangkut barang rongsokan di depan SPBU Kamal Bangkalan, Jawa Timur terbakar. Mobil yang sedang melaju tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan asap di bagian mesin mobil. Dalam hitungan menit, api langsung menyambar ke seluruh bodi mobil. Beruntung, sopir pickup langsung melompat keluar dari mobil. Api baru padam usai mobil damkar tiba di lokasi 1 jam kemudian. Pemirsa, keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Orang tua Brigadir Joshua menyampaikan hingga kini barang yang sudah dikembalikan sebatas pakaian almarhum. Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Yosua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Sementara barang milik Brigadir Yosua yang telah dikembalikan oleh penyidik berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta PIN emas penghargaan dari Kapolri 2019-2021 Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Belum ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om mengambil itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami juga nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Yosua tak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Pemirsa, adanya transaksi dari rekening milik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat usai dibunuh oleh atasannya membuat publik bertanya-tanya. Transaksi di rekening milik Joshua itu disampaikan oleh pengacara keluarganya. Mengejutkan, mantan Kadif Propam Polri yang juga atasannya Brigadir Joshua Huta Barat, Irjen Verdi Sambo, diduga menguras isi rekening milik Joshua. Pengurasan tersebut dilakukan usai Joshua dibunuh secara berencana oleh Verdi Sambo. Dugaan pengurasan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Tim kuasa hukum menyebut 4 rekening Brigadir Yosua masih terdapat transaksi keuangan yang mengalir dari dan rekening Joshua pada 11 Juli 2022. Bukan diduga lagi, orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan itu kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dananya berapa itu, Bang? Hah? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa, Bang, nominalnya? 200 juta. 200 juta. Tersangkanya inisialnya yang mana, Bang? Nanti itu diumumkan nanti sampai biar ada kerjanya. Kalau saya mati, kesannya mereka tidak kerja. Ya.
Selain melaporkan kecurigaan transaksi keuangan di rekening Joshua, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga meminta Polri untuk menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Pemirsa, asa keluarga menuntut keadilan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terus menyala. Tidak berhenti di penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka, kini orang tua Brigadir Joshua mendesak agar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, segera diperiksa. Perjuangan keluarga menuntut keadilan atas tragedi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terus ditegakkan. Kejanggalan demi kejanggalan yang menyelimuti kematian Brigadir Yosua, mulai dari sejumlah luka hingga alasan penyebab kematian yang tidak bisa diterima nalar, menjadikan keluarga menuntut untuk diadakan autopsi ulang. Demi menuntut keadilan, orang tua Brigadir Yosua meminta agar pemakaman kembali sang putra berlangsung dengan upacara penghormatan. 1 bulan menanti, kepolisian akhirnya menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022. Penetapan tersangka Barada Eliezer pun menjadi arus terungkapnya 3 tersangka lainnya. Mereka adalah Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan sang Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo yang mendalangi pembunuhan Brigadir Yosua. Kini keluarga Brigadir Yosua meminta agar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, muncul ke publik dan menceritakan semua yang diketahuinya agar kasus ini terang benderang. Berharap terbuka lah. Kalau udah terbuka dia kan terungkap nanti semua seluk-beluk persoalan ini. Soalnya termasuk di saksi kunci. Kalau soal dia tersangka apa enggaknya termasuk penyidik lah yang menentukan. Saya nggak yakin nggak dia mengalami depresi berat. Seharusnya kami di sini yang depresi. Anak kami udah kehilangan anak sudah bersusah payah kami menyekolahkan, membesarkan, segitulah kemampuan kami untuk membuat masa depannya. Tiba-tiba mau di ujung puncak dia berkarir, akhirnya mati secara mengenaskan. Ini yang sangat terpukul kami sebenarnya, kehilangan anak, kehilangan harapan. Jadi makanya ini kebalik-balik, jadi ibu putrinya yang jadi shock kan, ada apa, berarti dia menyaksikan itu semua kejadian. Sebelumnya polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Yosua karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Pemirsa, mantan kuasa hukum Barada Eliezer, Dioli Payumara, melaporkan Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Namun di sisi lain, Roni Talapesi kini masih fokus pada upaya lainnya menjadi justice kolaborator. Tolong singkirkanlah itu pengacara tukang bohong itu, ya. Oke. Yang kedua, pengacara ini suka cemarkan orang, nama baik orang. Makanya saya itu kan baik-baik aja, nggak pernah ganggu siapapun juga. Saya kerja berdasarkan kehidupan saya aja. Setiap perkara pun nggak pernah saya pikirkan. Buktinya sekarang aja saya lagi santai. Banyak perkara, tapi kalau kitanya libur, udah libur. Tapi orang Indonesia ini kan 17 Agustus masih ngomongin perkara ini aja. Padahal ini perkara kecil. Orang sutradaranya saya kok. Baik. Oke, sekarang saya laporkan si ini karena si itu siapa itu karena pencemaran nama baik saya lewat undang-undang ITE. Ya kan, buktinya sudah ada semua. Buktinya ada, yaitu CCTV dibariskan di Kamnak, CCTV di ruang ruang Kasubdit Kamnak, Mabes Polri ada semua. Kemudian YouTube ada semua. Sama omongan dia dong, yang cemarin kita. Ya kita tukang panggung lah, kita bikin dia nggak tenang lah si Barada. Kita apalagi tuh, kita main konferensi pers lah, ya begitulah kira-kira ceritanya. Tapi ya ini persoalan psikologis masyarakat Indonesia. Itu Pak Kapolri, itu dia pun nyanyi-nyanyi, joget-joget di mana, itu juga kan dia hatinya gundah gulana. Tapi dia adalah orang yang paling patriot sejati di Indonesia ini sekarang. Pak Kapolri, dia kuat menanggung beban selama 2 tahun lebih menghadapi para pasukan-pasukan jahat di bawahnya. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Kenapa? Baik. Saya adalah intelijen nomor 1 di Indonesia. Di luar BIN. Ya kan? Mana ada orang BIN ngaku, ya nggak? Kami sekarang fokus mengawal LPSK karena sejak dikabulkan permohonan menjadi justice kolaborator ini membuat kami semakin yakin bahwa ada keadilan untuk klien kami. Nah, proses GC ini kan sedang berjalan
Kemudian juga pun kita fokus kepada kedepannya kita fokus agar bisa masuk ke pasal 51 ayat 1. Karena kita lihat di sini kan pasal yang diancamkan itu adalah pasal 338 dan 340 yang dijelaskan dengan sengaja. Kalau mau kita sampaikan sedikit kepada teman-teman bahwa sebenarnya klien kami ini tidak ada niat atau tidak ada kesengajaan karena dia tidak dalam rencana pembunuhan. Yang tadi sudah kemarin disampaikan oleh Ketua LPSK bahwa klien kami tidak ada mens rea, tidak ada niat. Nanti target-targetan kami ini ke depannya nanti menjadi bahan pembelaan kami di pengadilan. Masih ada BAP tambahan, tetapi yang ingin saya perlu sampaikan kepada publik jangan khawatir karena tidak ada yang berubah. Kemudian dengan status gizi seperti ini, klien kami juga pun merasa nyaman ya menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang dia. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir Joshua. iNews Prime akan kembali usai jeda berikut ini.